Taib, sekarang kita berbicara tentang puasa sunnah. Puasa Ramadan adalah merupakan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan satu-satunya dalam setahun. Dan tidak ada puasa yang lain. Selain itu, masih banyak puasa-puasa yang disyariatkan, namun hukumnya adalah sunnah. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang memiliki faedah keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, tentunya puasa Ramadan penuh, summa atba'u sittan min Syawal, lalu ia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia bagaikan atau seperti berpuasa setahun full, setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud rahimahumullahu ta'ala anhum. Salah satu kelebihan daripada puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa demikian? Hitungannya adalah karena kebaikan sehari di dalam bulan suci Ramadan itu menjadi dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kebaikan yang dilakukan sehari itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan sebulan itu ada 30 hari. Maka 30 hari dikali 10 menjadi berapa? 300 hari. Ditambah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dikali 10, 60 hari. Sehingga 30 hari di bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Sya'ban menjadi 360 hari. Jumlahnya berapa? 360 hari itu sama dengan 1 tahun. Maka barang siapa yang betul-betul berpuasa Ramadan penuh 1 bulan, lalu ia lanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ia mendapatkan keutamaan bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Namun puasa ini bagaimana cara pengerjaannya? Tidak mesti berturut-turut. 6 hari ini bisa diselang-selingi, sehari atau 2 hari, kemudian dilangkahin berbuka tidak berpuasa, kemudian di tanggal 12, di tanggal 25 kemudian kita lanjutkan, itu tidak masalah. Walaupun berturut-turut tentu memiliki keutamaan melebihi daripada berpisah-pisah. Tapi tidak ada dalil khusus yang mengharuskan berurut atau berturut-turut. Kemudian bagi orang yang memiliki utang puasa bagaimana? Orang yang memiliki utang puasa atau qada, kemudian memasuki bulan Syawal, apa yang harus ia dahulukan? Apakah berpuasa qada atau berpuasa Syawal? Karena kemungkinan qada ini bisa dilakukan di luar bulan Syawal. Maka ada yang mengatakan boleh ia berpuasa Syawal dan diakhirkan qadanya. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama memilih pendapat bahwa seseorang itu tidak berpuasa Syawal sebelum qadanya dia bayar. Karena sesungguhnya perintah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya betul-betul menyelesaikannya. Sedangkan orang yang memiliki qada utang puasa Ramadan itu belum selesai Ramadan. Padahal Nabi SAW menggunakan di sini apa? Fi'il madi, kata kerja lampau. Barang siapa yang telah menyelesaikan bulan suci Ramadannya berpuasa. Dan orang yang memiliki qada itu belum selesai sampai ia betul-betul membayarnya. Maka perintah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa Syawal adalah orang yang betul-betul selesai 1 bulan penuh menunaikan ibadah puasa Ramadan. Maka ia harus membayar qadanya, lalu ia berpuasa Syawal. Baik. Kemudian puasa sunnah yang kedua adalah puasa Muharram. Yang ketiga adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Muharram itu disunnahkan di dalam bulan Muharram tersebut untuk memperbanyak berpuasa.
Sebagaimana hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus syiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang lebih utama setelah bulan suci Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muharram. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan Muharram ini sebagai syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Keumuman hadis ini, maka anjuran berpuasa itu adalah semua hari-hari di bulan Muharram. Kemudian puasa Asyura tentunya adalah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram tersebut. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sana allati qabla." Berpuasa di hari Asyura itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, untuk menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan setahun sebelumnya. Keutamaan daripada puasa Asyura tersebut, diampuni dosa-dosa setahun penuh sebelumnya. Tentunya adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah puasa tersebut. Karena dosa besar membayarnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Asyura adalah merupakan puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan di tanggal 10 Muharram, namun disunnahkan pula digandengkan dengan puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu adalah tanggal 9 bulan Muharram, sebelum tanggal 10. Tujuannya adalah digandengkan dengan puasa tanggal 9 tersebut untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Untuk menyelisihi amalan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura pada waktu itu, dan Rasulullah mengajarkan, memerintahkan untuk dilakukan, qalu, kaum muslimin dan para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Sesungguhnya hari tersebut, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kita mendapatkan tahun depan, insyaallah kita berpuasa di tanggal 9. Insyaallah kita berpuasa di tanggal 9 untuk menyelisihi orang Yahudi tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Faedah. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sampai tahun berikutnya tersebut, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan apa yang telah diucapkannya tersebut, yaitu berpuasa di tanggal 9. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama juga menyunnahkan untuk berpuasa di tanggal 11 bulan Muharram, sehingga menjadi 3 hari. Di tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Muharram. Baik, kemudian yang keempat, puasa yang keempat adalah memperbanyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa sampai kami mengatakan ia tidak berbuka. Dan jika Rasulullah berbuka sampai kami mengatakan ia tidak berpuasa. Itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan.
wa ma ra'aitu aqsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kata Aisyah, dan saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa dengan sempurna sebulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak puasanya dalam sebulan kecuali di bulan Sya'ban. Keutamaan daripada berpuasa di bulan Sya'ban, perbanyaklah berpuasa di dalamnya. Ada yang mengatakan isti'dadan di syahr Ramadan, yaitu untuk memanasi diri kita, persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Baik. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syubhat terkait dengan bulan Sya'ban, yaitu dengan pengkhususan beribadah salat di malam nisfu Sya'ban dan berpuasa di siang harinya. Ada yang mereka sebut dengan nisfu Sya'ban, berpuasa di siang harinya di hari ke-15, dan di malam ke-15-nya mereka sholat qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sunnah, bisa dilakukan kapan saja. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah penghususan di malam tersebut. Dan suatu ibadah ketika kita mengkhususkan di suatu waktu atau di suatu tempat, itu harus ditunjukkan dengan dalil. Baik. Karena mereka bersandar pada hadis dhaif yang mengatakan wa in kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah di malam harinya salat tahajud dan berpuasalah di siang harinya. Kecuali yang meniatkan puasa yaumul bid, itu tidak masalah. Karena yaumul bid itu adalah berpuasa di tanggal berapa? 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Hijriyah, di bulan Hijriyah yang berjalan. Setiap bulan itu berjalan 13, 14, 15. Taib. Kemudian nisfu Sya'ban ini berpuasa di siang harinya itu di tanggal 15. Itu bertepatan di tanggal 15. Namun ia harus dahulukan di tanggal 13 dan 14. Dan ia harus niatkan sebagai puasa nisfu Sya'ban. Puasa apa? Puasa yaumul bid, bukan puasa nisfu Sya'ban. Bukan puasa nisfu Sya'ban, tapi puasa yaumul bid. Itu yang sahih. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang disebut dengan puasa nisfu Sya'ban. Kemudian perkara yang kedua yaitu larangan berpuasa sunnah jika sudah di atas tanggal 16 bulan Sya'ban. Jadi ada yang melarang berpuasa sunnah, berhenti berpuasa sunnah tatkala Sya'ban itu sudah di tanggal 16 ke atas. Di sini ada khilaf tentunya ya. Ada khilaf dari kalangan fuqaha, namun jumhur ulama mereka membolehkan berpuasa sunnah. Karena hadis yang mengatakan dilarang berpuasa sunnah di atas tanggal 16 Sya'ban sampai masuknya bulan suci Ramadan itu menggunakan hadis yang dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis itu mungkar. Yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sampai pada pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Maka tidak masalah berpuasa kecuali sehari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan tiba. Karena itu ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan la tasumu Ramadan, janganlah kalian la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan puasa Ramadan dengan berpuasa sunnah sehari maupun 2 hari. Puasa sunnah, puasa qada, puasa nazar dan seterusnya. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu. Kecuali orang yang terbiasa berpuasa, maka silahkan ia lakukan. Artinya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis,
lalu bertepatan di hari Senin ia berpuasa, ya, di hari Rabu Ramadan, maka itu tidak masalah bagi mereka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.